Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk masyarakat Pemalang semuanya saja. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrolin tentang yang lagi happening di Pemalang, lagi jadi perbincangan masyarakat, yaitu terkait dengan City Walk dalam program Ngobras untuk episode ini kali ini ya. Dan di kesempatan hari ini sudah hadir bersama saya ada 4 narasumber untuk pembahasan kita di Ngobras kali ini. Yang pertama ada Kepala Diskoperinda Kabupaten Pemalang, ada Bapak Dr. Andes Vera Joko Susanto MAP. Halo Pak. Halo juga Mbak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kemudian yang kedua ada Kepala Bidang Bina Marga dari DPUTR Kabupaten Pemalang, ada Bapak Yugo Pranoto STMT. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Kepala Dishub Kabupaten Pemalang, ada Bapak Heru Sembodo SMAP, nggih. Esos MAP. Oke. Siang Pak. Iya, selamat siang Mbak. Oke. Kemudian juga ada Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang, Bapak Dr. Andes Ahmad Hidayat. Selamat siang Bapak, sehat? Siang juga, alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, di kesempatan ini langsung aja kita akan bahas tentang pembangunan City Walk yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, merupakan jalan protokol di Kabupaten Pemalang. Dan langsung saja, mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham terkait program atau pembangunan City Walk ini, bisa dijelaskan Pak Yugo? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan pembangunan City Walk ini memang ada beberapa informasi ya yang kurang tepat. Jadi di medsos itu menelan dia sekitar 17,2 M. Nah, sebenarnya itu masuk dalam kegiatan pemilihan berkala Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Berarti itu berarti nanti pengaspalan dari Pasar Beji sampai alun-alun. Nah, nilai kontraknya itu sekitar 16,8. Nah, terdiri dari 16,8 itu terdiri dari pengaspalan jalan kurang lebih 8,9 termasuk marka jalan. Kemudian ada pembangunan gorong-gorong drainase, itu yang rencanakan kita buat di City Walk. Kemudian pembangunan City Walk itu sendiri. Nah, yang perlu diketahui adalah panjang jalan Sudirman itu kurang lebih 3,5 km. Itu nanti kita aspal. Kemudian di City Walk itu sebenarnya hanya sekitar 646 meter. Nah, itu kalau pekerjaan City Walk sendiri sebenarnya hanya sekitar 2,55 M. Hanya itu ya, hanya bukan 17,2 bukan. Jadi nanti City Walk itu sebenarnya kan perbaikan pedestrian. Jadi nanti pedestrian kita lebarkan di sisi selatan itu nanti lebar menjadi 4,5 meter sepanjang 620 meter. Kalau panjang total kan 646 ruas jalan ya. Kalau pedestriannya nanti sekitar 620 meter. Kemudian di sisi utara itu nanti bervariasi, ada yang 4,5, itu mulai dari pertigaan Jalan Ayani ya, Mikajoan sampai ke Jalan Kenanga. Itu lebar 4,5. Kemudian dari Jalan Kenanga sampai ke Toko Sukses ya, itu nanti lebar 7,5. Nah, 7,5 itu tujuannya adalah sebagai pusat aktivitas seni budaya untuk anak-anak muda, masyarakat. Di situlah kita bisa gunakan, kita sediakan untuk ruang aktivitas, ruang atraktif bagi masyarakat Pemalang. Gitu. Jadi nanti untuk yang City Walk ini nanti lebar jalan total 9 meter. Yang badan jalannya nanti yang median itu kita bongkar jadi 5 meter. Kemudian kanan kiri 2 meter untuk parkir. Sebelah kiri nanti, sebelah utara berarti ya, itu parkir mobil. Kemudian sebelah selatan kanan itu parkir motor. Jadi nanti parkir mobil kita rapikan menjadi 6 meter. Itu bisa, kalau dalam satu waktu itu bisa muat kurang lebih 130 mobil. Kemudian kalau satu motor kurang lebih butuh space sekitar 1,5 meter. Itu kurang lebih sampai 500
motor. Jadi kan ada potensi PAD ya nanti ya di situ ya. Kemudian kenapa sih kita buat City Walk itu? Kenapa, Jadi Pak? sejalan dengan visi misi beliau, salah satunya kan penataan wajah kota ya. Iya. Jadi kami harapan nanti tidak hanya jalan halus merata, tapi ada potensi pengembangan ekonomi lokal di situ. Artinya nanti kita ada penataan kawasan pertokoan sehingga pengunjung nyaman untuk berbelanja. Ya, kemudian juga di situ juga kita sediakan ada kursi-kursi taman, ya. Kemudian juga ada bolar-bolar untuk tempat duduk, ya. Kemudian juga nanti PJU yang di tengah itu kita rapikan ke kanan kiri untuk PJU-nya. Kemudian kita juga sediakan tempat sampah, gitu. Penting juga. Ya. Kemudian juga ada guiding block untuk yang disabilitas. Kita buat jalan. Nah, untuk penataan selanjutnya terkait utilitas. Jadi untuk fiber optik, karena kita kan kemarin ini kan cukup ramai ya terkait kesemrawutan wajah kota, banyak fiber-fiber FO yang bergelantungan tidak rapi. Khusus pilot project City Walk ini nanti FO kita tanam, dirapikan ya bawah. Kemudian kemarin alhamdulillah sudah mulai kita sosialisasikan yang FO itu berawal yang Sindoro juga kemarin kayak gitu. Waktu kita pelebaran kita tata biar dipinggirkannya. Yang nanti yang Sudirman lebih rapi lagi. Mudah-mudahan nanti ke depan berawal dari City Walk, FO yang di sepanjang Jalan Sudirman sampai Perintis juga nanti kita rapikan. Kemudian yang PLN, kemudian alhamdulillah juga kemarin alhamdulillah kami apresiasi kepada PLN mau menggeser tiangnya biar selaras dengan yang Biar nanti rapi biar gitu. rapi dengan apa yang kami rencanakan di dalam untuk pedestrian untuk City Walk. Kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa sebenarnya Jalan Sudirman dari itu kan dari Pasar Beji sampai ke alun-alun. Ya. Kemudian dari Pasar Beji sampai ke timur itu juga jalan perintis. Alhamdulillah kemarin pas waktu hari Jumat kemarin tanggal 31 Juli sudah ada pemenang kontrak, Pak. Jadi kami informasikan juga akan segera kita tangani pengaspalan dari Gandulan Exitol sampai ke Pasar Beji. Jadi nyambung. Itu kurang lebih anggarannya kalau ke anggaran pagu awal kami 8,1 M. Dengan kontrak itu kemarin sekitar 7,726 M. Jadi nanti selaras wajah kota kita tangani, aspal tuntas, halus merata, sehingga nanti harapan beliau Pak Bupati penataan wajah kota dimulai dari Jalan Sudirman protokol, dan nanti ke depan juga termasuk DI Panjaitan. DI Panjaitan itu berarti yang arah selatan ya. Itu kan sekarang masyarakat cukup mengeluh karena ada beda tinggi. Nah itu juga alhamdulillah kemarin tanggal 31 Juli sudah ada pemenang. Itu anggaran kurang lebih sama sekitar 8 M. Itu nanti nutup nggak ada beda tinggi tuntas dengan penanganan sekitar lebih sekitar 1,3 km. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Yogo. Ya, buat masyarakat Pemalang berarti di sini kemarin ada misinformasi ya terkait dengan anggaran 17,2 itu bukan untuk City Walk saja tapi Jalan Jenderal Sudirman. Itu yang perlu diluruskan untuk masyarakat Pemalang. Nah Pak, untuk City Walk ini berapa lama pembangunannya targetnya? Jadi kalau waktu pelaksanaan itu 150 hari dari tanggal 15 Juli sampai 11 Desember. Tapi kami berkomitmen akan ada kita usahakan percepatan. Insya Allah itu nanti 15 November selesai. 15 November. Target kan 15 November selesai. Syukur-syukur nanti bisa lebih cepat lagi. Tapi kami sudah berkomitmen, kemarin sudah kami ada kesepakatan dengan penyedia kontraktor pelaksana bahwa ini karena City Walk itu memang aktivitas ekonomi, di situ banyak pedagang ya yang ya kita juga mohon maaf ya apabila ketika pembangunan City Walk ini agak mengganggu aktivitas para pedagang. Makanya kami berkomitmen ada percepatan pelaksanaan kurang lebih 1 bulan. Jadi nanti 15 November harapannya bisa selesai. Syukur-syukur bisa lebih cepat. Demikian. Ya. Lalu kita akan ngobrol juga sama Dishub nih, di mana salah satu OPD atau OPD yang juga terjun langsung begitu ya Pak terkait dengan City Walk ini. Pembangunan otomatis ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Seperti apa Pak rekayasa lalu lintas yang dilakukan ini? Baik Mbak Tias, terkait dengan pembangunan City Walk ini tentunya membawa konsekuensi bahwa dengan penambahan pedestrian dan berkurangnya jalan tentunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengaturan lalu lintas seperti existing saat ini. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan serta ketertiban berlalu lintas, tentunya Dishub
harus juga ikut menyesuaikan pengaturan lalu lintas di kawasan Citywalk baik Jenderal Sudirman, kemudian Pemuda Utara, Sindoro dan Ayani Utara. Terkait dengan kajian ini, kami sudah mendasari dengan kajian sebelumnya, serta telah melakukan analisa bersama Satlantas Polres Pemalang terkait dengan kondisi existing, termasuk juga kami menganalisis hambatan samping, kemudian juga potensi-potensi crossing pada rekayasa yang akan dilakukan, serta kami bicarakan juga melalui forum lalu lintas yang diadakan beberapa bulan lalu. Terkait dengan pengaturan lalu lintas ini dari arah simpang Pegadaian sampai dengan Tip Top itu diberlakukan satu arah dari arah barat ke arah timur. Kemudian yang masyarakat yang menggunakan kendaraan dari arah alun-alun pada simpang Pegadaian ini dilarang untuk berbelok ke kanan ke arah Ayani Utara, tetapi diarahkan lurus menuju Jalan Jenderal Sudirman atau Citywalk. Kemudian masyarakat yang menggunakan kendaraan dari arah Kenanga, utara Kenanga menuju Citywalk, ini akan diarahkan ke arah kiri menuju Jalan Jenderal Sudirman Tirmo, gitu. Kemudian pada simpang Tip Top sampai Vihara itu juga diberlakukan satu arah, yaitu dari utara ke selatan. Berikutnya dari simpang Vihara sampai dengan simpang kantor pos itu diberlakukan satu arah dari timur ke barat. Masyarakat yang menggunakan kendaraan pada Jalan Pemuda Selatan sebelum Vihara yang akan menuju utara dibelokkan menuju Jalan Sindoro. Kemudian sama pada Jalan Semeru, masyarakat yang hendak melintasi Sindoro atau ke arah utara akan dibelokkan ke arah simpang kantor pos. Kemudian pada simpang kantor pos sampai dengan simpang Pegadaian dibuat satu arah ke arah utara. Sementara yang selama ini masyarakat dari Ayani Selatan yang sebelumnya bisa berbelok ke arah Sindoro, kali ini tidak bisa berbelok ke arah sana karena itu sudah satu arah dan diarahkan menuju utara. Begitu, Mbak. Ya, berarti itu rekayasa yang sudah berlaku ya sejak pembangunan Citywalk ini, begitu ya Pak. Lalu pasti tadi dengan pembangunan ini ada juru parkir yang juga terdampak, mungkin bisa diinfokan untuk juru parkir ini nantinya gimana Pak? Ya, terkait dengan keberadaan juru parkir yang tentunya terdampak akibat adanya pembangunan Citywalk, kami sementara ini sudah mengkomunikasikan dengan penyedia atau dalam hal ini vendor ya, pelaksana pembangunan Citywalk, di mana pada segmen pembangunan itu ada 4 segmen, yaitu yang tadi sudah disebut. Segmen pertama dari Pegadaian sampai Kenanga, kemudian Kenanga sampai Tip Top, kemudian segmen ketiga Tip Top sampai Kenanga, dan yang terakhir Kenanga sampai Pegadaian. Nah, kita meminta kepada kontraktor penyedia ini untuk mengikut sertakan para juru parkir kami per segmen tadi supaya bisa dilibatkan pada pekerjaan entah di pengamanan maupun hal lain, sehingga pendapatan yang biasanya mereka dapatkan itu bisa tergantikan sementara waktu pada saat pembangunan Citywalk. Mungkin seperti itu, Mbak Tias. Ya, jadi ada gantinya begitu ya Pak, ada solusinya seperti itu. Oke, itu dari Dinas Perhubungan ya. Selanjutnya di sini kita juga ada dari Diskoperindak. Otomatis tadi seperti yang disampaikan Pak juga nih Pak ya, terkait Citywalk itu nantinya akan ada tadi penampilan otomatis juga akan ada muncul mungkin ekonomi kreatif di situ yang mungkin bisa muncul. Nah, kedepannya ini penataannya akan seperti apa Pak? Monggo.
Baik, terima kasih Mbak Tias. Tadi sudah disampaikan dari dua narasumber sebelumnya. Paling tidak kita sudah ada gambaran secara visualisasinya nanti seperti apa ya SSI itu sistem interaksi. Kalau dari aspek tadi ekonomi kreatif kaitannya dengan pedagang dan sebagainya, tentunya pemerintah Kabupaten Pemalang sudah menyediakan lokasi-lokasi yang memang diperuntukkan untuk berjualan pedagang seperti kawasan alun-alun itu akan kita tata kebijakan global kita tata untuk menampung pedagang-pedagang yang existing ini sekarang sudah ada. Nanti untuk pedagang lain yang tertarik dengan alokasi tempat yang sudah disediakan, insya Allah barangkali bisa memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian yang ke utara RE Marta Dinata yang ke arah Pasarannya, itu juga nanti akan kami coba sentuh untuk kebijakan penataannya agar wajah kota itu nanti matching atau sinkron dengan yang SSI. Kami dengan teman-teman yang di Skopnya saat ini sudah melakukan pendataan dan tentunya nanti akan kami coba hubungi dan kita kumpulkan, kita lakukan sosialisasi untuk menatakan yang kawasan di alun-alun maupun yang di RE Marta Dinata ini dalam rangka menjadi supporting system dari SSI itu sendiri. Kemudian kalau kami hasil pendataan kami yang teman-teman kita yang mengambil kesempatan untuk mencari penghasilan di sekitar SSI itu memang kita ada sekitar 39 ya, menurut catatan pantauan kami kurang lebihnya demikian. Nah ini nanti akan kita sarankan bisa mengambil lokasi-lokasi yang sudah memang peruntukannya digunakan untuk jual beli. Di sekitar situ banyak potensi-potensi yang bisa digunakan, bisa merapat ke wilayah alun-alun atau RE Marta maupun di pasar di Pemalang. Kalaupun nanti seperti disampaikan oleh beliau dari PU bahwa nanti akan ada tempat untuk media ajang kreatif ya, untuk anak-anak muda tentunya itu pasti kan mengundang. Nah itu dia. Kalau itu kita nanti kebijakan kita rapatkan internal di kami, tentunya yang kita syaratkan tidak menentang, tapi yang bersifat kompeten. Kita bisa belajar seperti Malioboro atau di Bandung, ya itu ada beberapa SSA di Tegal itu diperkenankan manakala tidak menetap di lokasi atau dalam bentuk bangunan yang permanen, mungkin bersifat mobil itu aja bisa dalam bentuk pakai sepeda atau kita belajar dari beberapa kota yang sudah memperlakukan SSI City Walk dan itu merupakan daya tarik tersendiri. Jadi daya tarik tersendiri kalau misalnya kita kan mention atau sinkron dengan beberapa kegiatan yang kanak-kanak muda dibandingkan dengan pengaturan teman-teman yang PKL itu, tentunya kalau permanen kan akan mengubah dari SSI. Betul. Mungkin itu dari kami. Iya, berarti dalam hal ini koreksi kalau saya salah nggak Bapak-bapak, untuk City Walk ini berarti bebas dari PKL seperti itu atau bagaimana? PKL yang menetap maksudnya ya? Oke, berarti yang disarankan adalah mobile seperti itu. Itu memang ada aturannya sendiri mungkin Pak terkait untuk bagian-bagian jalan atau wilayah yang memang untuk berjualan seperti itu sih diatur nopo pripun? Kalau memang penggunaan pedestrian itu kan sebenarnya untuk pengguna pejalan kaki ya, biar itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu, saudara kita yang kebetulan mengambil kesempatan untuk mencari penghasilan di sekitar itu, sepanjang tidak menetap, itu memang kita bisa memberikan toleransi di situ. Kalau yang menetap itu yang mengganggu dari fungsi dari pedestrian, jadi ada hak pengguna jalan yang terganggu di situ. Sehingga beberapa yang saya sampaikan tadi ada sekitar 39 itu di sana itu kan ada ibu-ibu yang mbak-mbak yang berjualan bunga di sana. Terus kalau di utaranya Vihara itu yang menetap itu ada yang stempel ya, pembuatan kata stempel. Utaranya lagi itu ada yang kopi, bikin kopi ya. Itu kalau siang hari, kalau malam berubah lama. Jadi nanti kita arahkan teman-teman itu kita geser ke tempat-tempat yang memang peraturan perundangan itu diperkenankan. Kalau sebenarnya kalau mereka masuk dalam satu zona, satu kawasan, yang mau beli kan tentunya akan ke sana. Terus kemudian yang mobile, silakan aja mobile. Apabila ada ajang-ajang kreativitas anak-anak ada di sekitar di Jogja Mall, yang mobil silakan itu. Jadi itu justru menjadi daya tarik tersendiri kalau mobil itu. Ya. Nanti terkait penataan untuk apa bentuknya gerobak atau sepeda nanti kita akan diskusikan dan akan kita sosialisasikan lebih lanjut untuk
peruntukannya. Iya, luar biasa. Jadi memang ini dibangun untuk masyarakat Pemalang juga semuanya ya, tidak ada yang dirugikan. Insya Allah kedepannya harapannya lebih maju lagi seperti itu, lebih baik lagi. Kita ke Satpol PP, ke Kepala Satpol PP ada Pak Dayat di sini. Tadi otomatis ya Pak ya, ketika nanti sudah jadi atau mungkin sekarang, apakah dari Satpol PP ini berperan untuk keamanan ketertibannya seperti apa Pak? Monggo. Terima kasih waktunya Pak Tias. Sebagaimana tugas fungsi kami di Satuan Polisi Pamong Praja ini terkait dengan pembangunan City Walk, sistem satu arah di Jalan Jenderal Sudirman, sebagian Jalan Jenderal Sudirman. Ya tentunya kita menyesuaikan diri. Artinya menyesuaikan diri, kami pasti mendukung, kami pasti backup. Kami juga ikut bareng-bareng dengan PU, dengan Dishub dan stakeholder yang lain terkait dengan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat dan ketertiban umumnya. Tentunya nanti ini juga kan tidak hanya pada saat pembangunan, tapi juga nanti pada saat implementasinya dari City Walk itu kita juga mau memberikan satu kepastian, memberikan satu jaminan ketika masyarakat yang beraktivitas nanti ya di sepanjang City Walk Pemalang itu juga bisa mendapatkan rasa nyaman itu untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatannya. Itu mungkin. Oke. Iya, jadi di sini pasti ada peran Satpol PP sudah siap ya saat ini pembangunan dan nanti kedepannya untuk penertiban seperti itu ya Pak ya. Oke, ternyata itu dia masyarakat Pemalang yang masih penasaran City Walk itu fungsinya untuk apa, kemudian nanti kedepannya seperti apa, sudah dijawab langsung sama beliau-beliau di sini. Dan mungkin terakhir ada himbauan atau pesan atau juga harapan dari masing-masing narasumber. Monggo dari Sinten dulu. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kami dari PU prinsipnya memang tadi yang disampaikan oleh Dishub, nanti kita pengerjaannya kan memang fokus untuk pembongkaran trotoar terlebih dahulu ya. Trotoar ini kan kami buat 3 tahap. Jadi tahap pertama itu dari Migajoan sampai ke Jalan Kenanga. Ini juga nanti setelah selesai kita lanjut ke tahap kedua dari Jalan Kenanga sampai ke Jogja Mall. Nah nanti lanjut ke tahap 3 dari Tip Top sampai Jalan Kenanga. Kemudian tahap 4 dari Jalan Kenanga sampai Pegadaian. Nah memang diakui atau tidak kan masih para pedagang di situ merasa terganggu ya. Nah ini kami coba, ini kami sudah berkomitmen dengan penyedia untuk kerja 24 jam mengejar target tadi biar 15 November ini selesai. Nah harapan kami biar tadi disampaikan oleh Kak Satpol, kemudian dari Dishub dan yang Diskoperindak ya, memang di situ masih banyak yang lalu lalang ya, walaupun kita sudah ada rambu-rambu untuk area pekerjaan, karena di situ kan ada alat berat ya, harapannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali itu kan sekarang proses pemasangan didit, memang di situ kan rawan banjir, makanya ini penataan City Walk juga kita lakukan pengurasan dari saluran existing, kita nanti kuras, kemudian kita juga ada unit yang untuk penyerapan. Jadi nanti ada bagian di tepi jalan, asal itu ada bagian untuk biar air cepat hilang terus lari ke saluran induk. Jadi harapan saya selain penataan kota juga kita pembenahan drainasenya. Nah ini biar cepat selesai ya, kami mohon partisipasi dari masyarakat biar aturan ya, Dishub ya. Jangan lalu lalang di area, terutama di area-area pekerjaan karena itu rawan kecelakaan. Kalau ada kecelakaan nanti kan jadi bisa repot semua ya. Dinamo menghambat pekerjaan. Kemudian juga harapan kami juga untuk pengguna lalu lintas juga taat aturan. Kalau dibuat satu arah itu harapan juga dipatuhi demi tertibnya, lancarnya pekerjaan kami bisa lebih cepat dari yang kami targetkan. Itu aja Mbak Tias, terima kasih. Ya, kemudian dari Pak Heru. Baik, kami dari Dishub Kabupaten Pemalang yang tentunya mengampu keselamatan, keamanan, ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Pemalang terkait dengan perhubungan. Tentunya mengharap agar masyarakat bisa segera beradaptasi dengan rambu-rambu lalu lintas yang sudah disediakan dan juga mengikuti arahan dari personel kami
yang setiap hari kami turunkan 24 orang dibagi 3 shift di lapangan. Hal ini tentunya sekali lagi kami mengharapkan agar masyarakat bisa lebih jelas dalam beradaptasi pada pola rekayasa lalu lintas yang digunakan. Dan pada saat memasuki kawasan SSA ini masyarakat bisa lebih berhati-hatilah. Yang biasanya mungkin dengan kecepatan tinggi saat ini untuk SSA karena ada masa pekerjaan konstruksi dan kondisinya tidak memungkinkan seperti kemarin. Sekali lagi kami menyampaikan supaya masyarakat lebih berhati-hati. Kemudian berikutnya terkait dengan SSA ini, masyarakat jangan mengambil jalan pintas dan berlawanan arah gitu. Jangan melawan arus, jangan melawan arah, karena sekali lagi pengguna jalan di kawasan ini cukup banyak, cukup ramai, kawasan ekonomi yang apabila sudah melanggar atau berlawanan arah tentunya akan menyebabkan kecelakaan dan mengorbankan keselamatan orang lain. Mungkin itu Mbak Tias. Oke, iya, karena kan di jalan ini banyak sekali nyawa begitu ya, jadi masyarakat Pemalang juga harus tertib. Selanjutnya dari Pak Vera. Baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh beliau dari PU, tentunya tadi secara visualisasi sudah digambarkan nanti SSA itu tidak hanya sebagai media perubahan wajah kota Pemalang saja, tapi di situ ada ikonik untuk ajang kreativitas anak muda dan beberapa pedestrian juga akan difasilitasi dengan tempat duduk dan taman-taman. Tentunya ini menjadi magnet atau daya tarik tersendiri yang akan mengundang banyak orang untuk berkunjung, dan ini tentu akan ke depannya menguntungkan bapak-bapak ibu sekalian, para pemilik toko yang ada di sekitar kawasan SSA itu. Kemudian kalau ada event-event tertentu atau ajang seperti yang tadi ajang kreativitas anak muda, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mobile itu. Rata-rata pedagang yang saat ini kami pantau di sekitar SSA itu pedagang yang tidak permanen, sehingga kalau misalkan ada event gitu, ajang kreativitas atau mungkin di hari libur itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena saya yakin menjadi daya tarik tersendiri buat Kabupaten Pemalang. Dengan makin banyak pengunjung, dagang pun akan meningkat kesejahteraan, harapannya demikian. Amin, amin, amin. Jadi mohon bersabar dulu, Iya, karena ini sabar proses dulu, untuk iya. menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Selanjutnya monggo Pak Dayat. Baik, terima kasih Mbak Tias. Dari saya mungkin himbauannya kepada warga masyarakat Kabupaten Pemalang, tetap kita selalu rukun, kalau Bapak, Buyo, artinya selalu kita lebih mengedepankan apa ya, Pemalang itu insya Allah akan jauh lebih baik ketika kita bisa bareng-bareng gitu, mengerjakan suatu persoalan, mengerjakan satu kegiatan itu tidak hanya itu milik pemerintah, tapi juga harus didukung oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, pastinya jaga saya selaku Kasatpol PP kepengen juga memastikan yang saat ini mungkin tanda kutip terdampak itu pada posisi juga ketertibannya juga terjaga. Tidak hanya si pemilik usaha, tapi juga si penyedia atau si pekerja dari Citywalk Kabupaten Pemalang ini. Itu mungkin dari Iya, terima kasih. Luar biasa sekali nih. Ya, jadi Citywalk di sini bukan sekedar jalur pejalan kaki, tapi juga bagian dari upaya membangun kota yang maju dan juga lebih hidup, serta akan menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas warga, mendorong ekonomi kreatif, serta memperkuat identitas Pemalang di mata wisatawan. Gitu ya Bapak harapannya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk ngobras di episode kali ini yang membahas tentang pembangunan Citywalk. Dan untuk masyarakat Pemalang, seperti tadi yang disampaikan beliau-beliau di sini, sabar dulu ya, nanti akan ada waktunya untuk bisa dipanen bareng-bareng seperti itu. Ya, terima kasih untuk masyarakat yang setia menonton ngobras episode kali ini, dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.